selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu keempat November 2025. Oke, buat para Pisces coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Pisces. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja. Di kartu yang pertama ya buat Pisces, aku melihat di minggu keempat ini Pisces ya, ada mungkin beberapa orang kali ya yang mengatakan kamu ini cukup sombong ya, pamer, tapi terkadang sok malu-malu gitu nih, atau apa ya istilahnya kalau aku bilangnya, ada beberapa orang-orang tertentu yang bilang kamu ini sombong, pamer. Tapi kalau mungkin ketemu langsung, kamu nggak berani untuk kayak menyombongkan tentang dirimu. Kayak nggak ada keberanian gitu loh. Jadi kayak sombongnya mungkin hanya bisanya di medsos gitu ya, atau sombongnya ya gitulah ini ya. Tapi kalau ketemu langsung nggak sombong ternyata gitu. Kayak nggak berani sombong. Nah, aku nggak tahu ya ini siapa di sini, atau juga kamunya di sini kayak yang terlalu keakuan gitu lah, apa-apa aku gitu. Kayak dunia hanya berisi tentang dirimu gitu. Ada yang menganggap atau memandang kamu seperti ini di minggu keempat ini. Ya, aku agak heran sih ya. Sebenarnya kalaupun kamu mau upload apapun ya itu hak kamu, urusan kamu, terserah kamu gitu. Oke. Tapi di sini ternyata ada yang risih, teman-teman Pisces ya. Teman kamu kali ini risih sama kamu, ya ini ya. Risih antara risih atau iri nih orang nih, gitu. Jadi aku melihatnya seperti itu. Mungkin apa yang kamu punya di sini menggelisahkan di hatinya gitu. Ya kayaknya aku Pisces punya itu ya, gitu ya. Sombong banget sih sekarang, mentang-mentang punya itu, bisa ini bisa itu, malu-maluin aja sih gitu ya, yang kayak paling bagus aja sih gitu, padahal sebenarnya dia pengen kali ya. Gitu. Terus juga di minggu keempat ini aku melihat Pisces tak kenapa ya, padahal di sini Pisces itu mungkin nggak kekurangan apapun dalam kehidupannya, tapi di sini insecure. Aku nggak tahu kenapa Pisces insecure sama dirinya sendiri. Padahal kalau dilihat-lihat gitu ya, dibandingkan mungkin dengan orang lain gitu ya, mungkin bahkan kehidupan kamu lebih baik, kamu lebih bahagia, lebih istilahnya lebih mandiri, independen. Di sini ada rasa insecure. Ada rasa terkadang kayak kurang yakin sama diri sendiri, entah itu kurang pede juga. Ada hal-hal yang terkadang masih kayak, nantilah aku belum berani nih untuk ini, ambil keputusan ini gitu. Kayak ya udahlah nanti ajalah gitu. Padahal bisa dikatakan di sini kamu kehidupannya oke loh gitu ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan tanganmu sendiri, dengan dirimu sendiri tanpa harus ketergantungan sama orang lain. Tapi kamu aja masih insecure, nggak pede gitu. Ya, Pisces yang seperti ini pula yang dikatakan sombong tadi. Ya. Terus juga di minggu keempat ini, aku lihat sih Pisces cukup ada ada semacam ketenangan dalam hidupnya, cukup tenang gitu. Kamu kayaknya menyikapi apapun lumayan lah dengan cara yang lumayan dewasa, dengan cara yang bijaksana. Tapi dalam hati ada sedih-sedihnya terkadang gitu. Apalagi kalau menanggapi komentar orang lain atau omongan orang lain atas dirimu gitu ya. Dan aku lihat juga di minggu kedua ini sepertinya Pisces sudah mulai ada rencana, planning gitu loh, tentang 2026 yang dibuat kali ya, planning tahun depan, planning mau pergi kemana, planning mau planning jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah untuk sepanjang 2026. Mungkin ini sudah akan kamu bicarakan
di minggu keempat bulan November ini ya. Dan juga aku melihat di minggu keempat ini Pisces ini juga kayaknya lagi berusaha untuk move on gitu dari suatu permasalahan yang pernah terjadi, yang sudah terjadi. Apakah itu dengan orang masa lalu, apakah itu dengan pasangan, apakah itu dengan keluarga, atau dengan orang di circle-nya kamu. Ada beberapa hal yang sepertinya akan kamu move onin lah gitu. Aku mau move on kak, aku mau healing kak, aku nggak mau inget-inget lagi masalah ini kak. Aku pokoknya percaya bahwa kedepannya pasti akan lebih baik jika kita melupakan nih, kita move on nih dari masalah yang sudah-sudah. Jangan diungkit-ungkit lagi, jangan jadi penyesalan lagi. Udah stop, sampai di sini aja. Kita fokus ke depan gitu. Oke. Dan di minggu keempat ini juga aku melihat kamu seperti kehabisan energimu. Kayaknya kecapean banget kamu ya. Apakah minggu keempat adalah minggu yang sibuk buat Pisces? Karena terlihat seperti capek di sini, kelelahan, ibarat baterai itu kamu tuh udah, orang mungkin kalau semangat itu 80-70% masih semangat kali ya, oke lah. Tapi kamu tuh kayak yang sisa-sisa 30% gitu. Ya ampun, aku lemes banget gitu ya, capek banget ya. Rasa-rasa badanku mau rontok kak, banyak banget kerjaanku ya. Dan kamu juga agak boring melakukan sesuatu yang itu-itu saja. Mungkin kerjaan kamu juga numpuk, banyak ya. Dan juga ada beberapa yang akan ngebuat kamu jadi pesimis di sini gitu. Pesimis nggak dapat waktu buat libur kah? Pesimis masih lama kah liburan kamu? Karena ini kelihatan ibarat baterai itu udah tinggal 30% lah Pisces ini. Jadi kayak yang, aduh kak aku capek banget kak, butuh istirahat kak. Kayaknya sibuk banget ya di minggu keempat ini ya. Dan kamu juga melakukan sesuatu yang kegiatannya itu-itu aja masalahnya. Monoton. Mungkin kerja pulang gitu ya. Ya aku butuh hiburan lah kak gitu, butuh jalan-jalan kayak kemana kayak, tapi aku nggak bisa ninggalin kerjaanku ya. Kalau aku tinggalin nanti aku dipecat, kalau ditinggalin nanti nggak ada uang ya. Tapi ya terpaksa ya, namanya cari duit gitu. Boring tuh ya. Monoton banget kak, kerja pulang rasanya itu aja tiap hari. Dan di minggu keempat ini juga sepertinya akan ada suatu perubahan yang mendadak ya, yang akan terjadi dalam kehidupan seorang Pisces. Perubahan yang mendadak, jadi persiapan dirimu apapun itu. Dan di minggu keempat ini aku lihat potensi uang masuk cukup banyak. Potensi menghasilkan uang cukup banyak Pisces ya, sehingga bukan terkadang lagi, sehingga aku lihat ada rencana-rencana keuangan juga yang akan kamu buat. Karena uangnya tuh lagi ngumpul, sehingga dibuatlah rencana kayak, oh iya uang yang udah didapat nih sekian ini untuk ini ya, ini alokasinya untuk sini gitu. Dan aku melihat juga memang uang masuk oke, lancar ya keuangan di minggu keempat ini. Dan bahkan di sini buat yang belum bekerja Pisces ini ada potensi untuk loker baru gitu loh. Loker baru pada ujung-ujungnya kan bisa bisa menjadi sumber penghasilan utama kamu kalau kamu udah dapat kerjaan nih. Buat yang belum bekerja ya, tapi buat yang sudah bekerja, yang usaha segala macam, ini profit, omset meningkat, itu ada bonus-bonus yang masuk gitu ya di minggu keempat ini. Bagus. Aku melihat juga di minggu keempat ini Pisces ada semacam hal-hal yang bisa kamu kayak, aku merasa beruntung kan diriku gitu. Ada hal-hal yang pada akhirnya juga bisa kamu banggakan tentang dirimu, tentang usahamu, tentang kerja kerasmu gitu. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces di minggu keempat November 2025. Oke. Yang pertama, kamu dipesankan katanya coba lihat balik di kehidupannya kamu, apa aja sih hal-hal yang sudah kamu dapatkan gitu ya. Dan ketika kamu sudah mendapatkannya, set tujuan-tujuan baru agar kamu nggak stagnan di satu posisi aja ya, atau terhenti di satu titik. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan gunakan intuisimu sebagai moral kompasnya kamu ya, agar kamu lebih terarah dalam bersikap, bertindak. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan mengerti akan nilai dirimu, apa kelebihanmu, apa value-mu, apa kekuranganmu, apa hal-hal yang menjadi hambatannya kamu dalam hidupmu, seperti itu. Ya.
Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Pisces untuk ini semua ya. Di minggu keempat November ini energi paling kuat yang bisa terkoneksi dengan kamu ada Libra, Taurus, Aquarius. Itu aja sih buat zodiaknya. Oke, mungkin sampai di sini dulu readingan kali ini. Semoga resonate ya. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Pisces.